Nah, Jebret Tim, kalau tadi kita udah bahas soal pemain dan juga kemungkinan Portugal untuk datang ke Indonesia, ini ada bahasan, aduh berat banget nih, nggak selesai-selesai. Kerusuhan ada lagi, Bung Yuke. Ini gimana, Bung Yuke? Ini sebenarnya udah dilarang away, tapi masih aja, karena kan ini sebenarnya untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan kan sebenarnya harus kerja sama semuanya, termasuk supporter juga harus sadar kan? Iya, susah sih memang, sejujurnya susah karena itu aturannya agak karet ya. Soalnya kan misalnya pendukung Persija kan nggak cuma di Jakarta aja. Iya, benar. Pendukung Persib nggak cuma di Bandung aja. Sama juga di Semarang pun gitu. PSIS kan pendukungnya nggak cuma di Semarang aja. Nah, mungkin aja yang kejadian kemarin tuh yang warga Bandung yang ada di Semarang nonton gitu, ataupun supporternya Bandung yang ada di Semarang nonton. Mungkin juga yang datang dari Bandung ke sana memang. Iya. Tapi kan nggak bisa diidentifikasi kalau mereka pakai atribut yang Iya, netral sangat, gimana betul. gitu. Dan kadang-kadang kan juga difasilitasi gitu oleh supporter kelompok supporter setempat kan ya untuk memberikan space buat mereka. Dan itu yang sulit untuk bisa dideteksi gitu loh. Ujung-ujungnya begitu pas udah main kayak kemarin gini kan ada ledek-ledekan baru kelihatan tuh, oh itu Iya. pendukungnya Persib gitu kan. Iya. Jadi akhirnya ricuh. Gini, semangatnya transformasi sepak bola itu kan seperti proposal yang sudah diajukan oleh Presiden Jokowi lewat Erick Thohir ke FIFA adalah salah satu konsekuensinya tidak boleh mendatangkan tim supporter away gitu kan. Itu kan bagian dari upaya kita untuk perbaikan bertahap ya, agar security management ini, security mesh ini bisa lebih baik ya. Tapi di dalamnya kayak gini, karena nggak ada pendataan yang akurat ya, supporter, karena kita kan nggak punya organisasi supporter yang punya data, misalnya kayak di Eropa gitu ya, mereka terdata secara online gitu ya, punya web registrasinya gitu ya. Kalau ini kan ya masih manual gitu, walaupun sistem pembelian tiketnya udah online, cuman kita nggak bisa mendata nih, ini KTP mana gitu kan. Maksudnya nih, oh ini nggak bisa nih, ini karena yang beli tiketnya dari Bandung gitu, atau dari tim yang diindikasi ini tim yang UE gitu, kan nggak ada kayak gitu. Susah ya. Jadi sampai kapanpun pasti akan terus terjadi nih supporter nyusup kayak gini. Nah, yang paling mungkin agak sedikit moderat gitu adalah dibuat kesepakatan oleh kelompok supporter kalau misalnya ada tim tamu gitu. Itu dijamin oleh kelompok supporter tamu, tuan rumah, dijamin. Dan Itu pun masih dihukum juga ya kemarin kan ya? Iya, dan jumlahnya harus dibatasi. Jadi kalau udah ada jaminan, jadi lebih transparan aja gitu. Nih ada nih supporter tamu yang datang, jumlahnya sekian, terus seatnya ada di blok sini gitu. Dipisahin iya, langsung sekalian ini gitu dijamin misalnya gitu. Jadi kalau terjadi kayak kerusuhan seperti ini, langsung terdeteksi. Nah itu dari mana tuh gitu kan? Bukannya udah ada perjanjian gitu kan, udah disepakati persetujuan segala macem. Kalau sekarang kan nggak ngumpet-ngumpet, jadi ya sulit gitu loh. Tapi ya kembali lagi ini kembali kepada kesadaran supporter juga kan, kita ini udah dikasih voucher loh oleh FIFA, lu nggak dihukum, Ya, istilahnya sangat. gitu kan ya, pakailah vouchernya dengan baik gitu ya, supaya transformasi sepak bola ini benar-benar tetap berjalan sesuai dengan timeline dan tahapan yang juga direkomendasi oleh FIFA gitu, supaya nanti musim berikutnya kita udah lebih siap kalau memang pakai supporter ya gitu ya. Nah itu yang ya agak itu sih, agak tricky sih memang. Iya, ini kan Bu Yuke bilang susah banget Mas Gita, terus kalau Mas Gita sendiri gimana? Ini Tadi waktu solusinya di awal siaran kan Yuke bilang, wah udah mau masuk week 10, Iya. sepertiga lagi. Itu Kanjuruhan tuh terjadi di week ke-13 loh. Jadi dengan sekarang penting lagi dan ya. away itu kan awalnya karena Kanjuruhan kan, kenapa supporter away tidak boleh. Iya. Dan sekarang kan peraturannya adalah mereka yang nggak bisa dicegah beli tiket kalau mereka tidak pakai atribut kan. Banyaklah terjadi di mana-mana. Kalau aku lagi tugas tuh aku lihat, oh ada supporter ini segala macam. Contohnya adalah pada saat kita produksi untuk TV, pada saat lawan mencetak gol itu kita euforianya tidak mengarah ke penonton. Jadi seolah-olah memang tidak ada supporter away gitu kan. Nah, jangan sampai di-expose bahwa ada supporter away di sana. Tapi kan supporter away itu apalagi kalau udah mereka menang seperti Persib kan menangnya di menit terakhir itu kemarin penalti. Pasti akan euforia dan euforia itu akan natural ya. Natural dan itu akan membuat dongkol membuat dongkol supporter tuan rumah kan yang ngerasa bahwa kehilangan poin. Dan penyakitnya supporter kita kan adalah mereka tidak bisa menerima hasil kekalahan itu adalah sebuah harga yang tidak bisa mereka terima. Nah ini yang repot ya, jangan sampai hal-hal seperti ini nanti memicu kepada
kerusuhan yang lebih parah seperti misalnya menyerang polisi juga menyerang balik dan segala macam seperti halnya Kanjuruhan itu yang tidak diinginkan. Tadi kita ada asap-asap itu berarti asap apa namanya? Iya, itu flare ya? Gas. Flare itu ya. Oh, flare. Flare ya? Gas Tapi bukan gas air mata kan? Bukan. Bukan ya? Ya, jangan Iya, sampai gas makanya air udah mata nggak akan lagi. nggak Jadi ada. maksudnya jangan sampai kericuan itu membuatnya jadi seperti yang sudah-sudah gitu. Membangun Jadi kita lagi apa yang balik udah lagi ya itu tadi yang Yuke bilang vouchernya diambil nanti sama FIFA lama-lama. Iya. Ini sangat takut. Iya, yang Nggak bisa ditakutkan makan loh adalah kalau voucher diambil. tapi yang benar-benar ditakutkan adalah sampai nantinya juga kita kena ban atau apa segala Iya macam itu kan. tadi. Kalau Apalagi misalnya kan sekarang ada under efek 17 mau buruk. main di sini kan. Ya udah jalanin aja sampai itunya. Jadi kita benar-benar harus menunjukkan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik gitu loh. Iya. Ya. Harus tegas juga sih regulasinya ya. Iya, Kemarin betul. tuh regulasinya apa Iya, sih iya. kalau Maksudnya- sampai kedapatan ada supporter. Katanya akan dikurangi poin ya katanya. Nah, itu jalanin lah. Ini beneran akan dikurangi Kan nggak? sekarang kan sampai sekarang kan hanya denda terhadap tim tamu. Jadi kayak PSIS itu akan kena denda. Tapi tidak ada denda terhadap tim tuan rumah yang akan kena denda. Seperti halnya waktu Persija menjamu supporter Persebaya ya. Itu mereka yang kena denda. Karena dianggap kecolongan. Karena dianggap mereka kok mengakomodir supporter Persebaya walaupun tidak terjadi keributan gitu. Itu memang diakomodir, Itu memang difasilitasi diakomodir, memang. difasilitasi. Tadi Tapi gue mereka bilang kena itu, denda. gue bilang itu. Makanya kalau ada jaminan dari kelompok supporter tuan rumah bahwa tim supporter tamu itu bisa dilindungi dengan jumlah terbatas, yang nggak ada Itu masalah. justru malah sebenarnya. lebih baik ya. Iya, daripada ngumpet-ngumpet. Iya. Kan Ngumpet-ngumpet akan bikin jengkel lawan ya. bahaya gitu. Iya. Oh, ternyata ada yang nyusup nih, nggak kita terima, dia datang sendiri. Nah, itu jadi memicu kan. Nah, ini pengurangan poin yang tadi yang katanya isunya pengurangan poin. Itu Ini Pak Erick pengurangan Thohir poin sendiri untuk, yang keluar dari- untuk Iya. si tim yang melanggar ini ya. Iya, Iya. dia tim tamunya. Tim Tamunya. ya. Oh, tapi kalau Tamu apa ya? Tim tamu, tamu kan tim tamu. tamunya. Oh, tapi ini kalau Bung Yuki juga misalnya melihatnya fair nggak untuk timnya sendiri karena ini kan supporternya kan. Kalau poin kan merugikannya yang diraih udah capek-capek nih misalnya sama tim terus tapi harus kena itu gimana tuh? Iya, merugikan karena sebenarnya klub itu nggak bisa mengatur pergerakan orang, Iya. nggak bisa mengatur pergerakan supporter. Tapi nggak cukup bisa. fair dengan itu. Ya, Fair nggak fair ya? Susah juga. Padahal sebenarnya mungkin Tapi repotnya gini, diharapkan kayak tim supporter besar ini ya. seperti Persib itu kan supporternya di mana-mana. Iya, tadi gue Dan bilang. kadang-kadang mereka tidak pakai ini. Aku pernah tugas di Piala Presiden di Mitra Kukar waktu itu. Mereka masih Liga 1. Piala Ada, Presiden di Kukar ya waktu itu. Mereka ketemu Jimbut ya? Iya, Jimbut. Mereka ketemu dengan Barito. Itu aku di kafe sebelah itu yang nonton pertandingan pembukaan Piala Presiden Persib lawan siapa gitu. Lebih banyak di kafe itu daripada penonton yang di stadion. Jadi artinya supporter Persib itu ada di mana-mana gitu. Tapi kok jadinya. Mas Gita di kafe? Aku nggak di kafe, aku Oh, di stadion. Terus keluar di kafe, itu ada pertandingan Persib. Mereka lagi nonton nobar pertandingan Persib. Aku pikir kok Mas Gita kerjanya di kafe. Jadi maksudnya supporter Iya, itu, iya, iya. supporter itu kayak tim besar seperti Persib itu supporternya ada di mana-mana. Jadi nggak bisa dicegah juga. Itu yang Yuki bilang tadi. Iya. Di Semarang pasti ada gitu loh kantong-kantong supporter Persib sendiri. Iya, jadi sulit ya. Mungkin akan lebih mudah terdeteksi kalau mereka benar-benar berangkat dari Bandung, Iya. terus datang ke situ tuh mungkin kayak lebih kelihatan ya. Ini susah juga. Tapi kalau soal kerusuhan kemarin tuh penyebabnya apa sih? ledekan pastilah. Iya, pasti ledek-ledekan. Atau ya itu tadi ada euforia yang spontan Yang nggak dilakukan sengaja ya, oleh lupa Persib. dia. dia nggak sadar bahwa ini di rumah Lawan. lawannya terpicu gitu ya. Iya. Terus jadi airnya panas, ya udah begitu nggak terelakkan. Syukurnya nggak ada korban ya. Coba Oh, kalau- update-nya hari ini nggak ada Daya korban ya? pikir kan juga ya, ledek-ledekan itu kan kadang-kadang kalau daya pikirnya tidak mencukupi untuk ledek-ledekan ya jadinya ricuh jadinya. Kayak aku sama UK ledek-ledekan Arsenal Juventus nggak akan ricuh gitu loh. beda negara. Iya, ini ngomongin beda negara. Ini di Inggris juga kan ada, di Brazil juga ledek-ledekan tetap ada. Cuman mungkin kedewasaan Dan mereka ada itu kita ya. yang tadi itu bahwa ada supporter yang memang sudah blacklist ya kalau di sana ya. Di sini Karena kan nggak terdata, ada. karena gitu. terdata. Karena terdata di sana. Oh iya iya. Itu kan sebenarnya yang coba dibangun sama Persib kan itu gitu. Iya, betul. Jadi begitu pas mereka melakukan pembelian udah terlihat tuh itunya tuh KTP-nya tuh dari mana, terus nick-nya gimana, apa dari berapa segala macam udah bisa dideteksi gitu. Jadi kalau ada pendatang-pendatang yang meragukan ini dari mana nih, kan bisa disortir di situ ya. Iya, iya. Iya, tapi semoga lah ada apa ya sanksi yang bisa membuat jerah ya, yang membuat Harus jerah. sebenarnya. Akhirnya supporter berpikir lagi kalau sampai mau dateng merugikan Kadang-kadang timnya. supporter juga bodo amat sih. Iya. Timnya Kadang-kadang rugi biarin aja bodo gitu. amat. Orang ya kayak begitu mereka kan mikirin diri sendiri ya, sebagian kan begitu gitu kan. Iya, iya, Karena iya. itu kan
masa liar lah yang nggak bisa dikoordinir. Dan repotnya adalah kalau seperti Kanjuruhan tahun lalu terjadi yang akan diakomodir oleh banyak orang kan akan supporter sendiri ya bahwa ini yang dicelakai oleh supporter. Memang kenyataannya yang dicelakai itu supporter waktu itu kan. Tapi kan sebenarnya awalnya bermula dari mereka juga. Iya, gitu iya, kan. iya. Ya apalagi kan sebenarnya apa ya dengan adanya larangan away ini kan sebenarnya ada suggest dari FIFA juga ya. Iya. Takutnya masih ada kontrol juga dari mereka ngelihat kita kayak gini. Gue rasa itu proposal kita malah Iya. ke FIFA untuk meyakinkan. meyakinkan. Karena Justru FIFA dari kan- kita ya bukan FIFA yang nge-suggest. Karena FIFA kan nggak tahu kondisi yang real terjadi ataupun fenomena yang ada di sepak bola Indonesia kan. Jadi kita yang mempropos itu, makanya kalau dilanggar kita malu lah. Iya. Berarti kita nggak matang gitu kan nyiapin konsepnya kan. Iya, gitu. iya, iya. Nah, Justru itu jangan malah sampai nilai minus ya. menarik perhatian FIFA. Lu bikin proposal tapi nggak bisa, nggak comply gitu Iya, kan. iya, eksekusinya nggak detail ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin Persib kan kemarin menang 2-1 ya. Ya, Persib ini dengan adanya apa pemain-pemain dan juga pelatih yang saat ini gimana Mas kita melihatnya? belum seperti Persib waktu dipegang oleh Luis Milla dari mainnya awal ya, ya. dari mainnya ya. Tapi ya mereka kemarin dapat 3 poin, oke. Tapi lawan Barito kan mereka harusnya dapat 3 poin juga, tapi mereka dapat 1 poin. Masih banyak apa ya hal-hal yang tidak bisa yang nggak cepat mungkin ya dengan gaya melatih yang berbeda, dengan gaya permainan yang berbeda untuk mengikuti pelatih yang baru ini masih harus adaptasi. Adaptasi lagi ya. Ya, Kalau dari- Bung melihatnya dari- walaupun ini menang ya. Gue lihat sih dari formasi kemarin tuh formasinya lebih menjanjikan sih, Iya. terutama double pivot Irianto sama Maklok ya. Betul. Terus mendorong Edo sebagai striker sayap. Ciro gitu. nggak ada tapi ya kemarin. Iya, ya itu salah satu adaptasi taktikal ya. Terus mendorong Edo sebagai winger ya Iya. untuk mengakomodasi Sato tetap di fullback kiri Fullback itu kiri, ya. bagus sih Bagus, menurut gue sih. Dan ya terlepas dari permainan mereka yang nggak stabil, tapi yang penting sekarang buat mereka 3 poin untuk bisa meredakan kegelisahan supporter. Betul. Dan yang penting kan gini, bahwa mereka kan masih ada di bawah tuh. Jadi mereka harus menang. Ugly win nggak apa-apa, yang penting mereka harus menang. menang dulu ya. Oke. Ya, tapi kita doain lah ya mudah-mudahan supporter ini sadar buat teman-teman juga yang mau Jangan ngedukung maksain timnya. Jangan maksain, jangan sampai lah kita berhentiin lagi. Kalau liga berhenti nanti Mas Gita nggak kerja, Om Yuki nggak kerja. Kalau aku sih jalan nggak jalan juga tetap nggak kerja di liga ya. Tapi di Depdagri jadi nggak ada bahasan nanti, ya kan? Ya mudah-mudahan aja kita semua sadar terus bisa ya lebih baik lagi lah sepak bola kita. Om Yuki makasih. Ya, sama-sama. Mas Gita makasih. Sama-sama, Ita. Juga terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Kita kerja.